Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talun sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Kowi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Hai. Jadi kayak dulur, posisi si Abah Kowi mau on the way ke rumah saudara ya, ke rumah saudara di sekitar Ngemplak. Jadi daerah Ngemplak itu ada di wilayah Tulung Agung, Jawa Timur dulur. Jadi si Abah Kowi ini sekarang sudah di Jawa Timur, di Tulung Agung gitu ya. Kita naik ride, alah naon atuh dengan bahasa Inggrisnya teh, naik ride gitu teh. Pokoknya malah orang riding malam. Kita riding malam. Mudah-mudahan gak hujan. Mudah-mudahan gak hujan, soalnya mendung. Cuaca di Tulung Agung sedikit mendung, bukan sedikit mendung, mendungnya banyak. Mendungnya banyak dan agak sedikit ada tetesan air hujan gitu ya dulur. Ada tetesan air hujan gitu sedikit-sedikit, tapi ya lama-lama jadi bukit. Bacot. Oke dulur, takut hujan, aduh. Kita gaskeun heula lur, takut hujan lur. Takut hujan, hujannya menakutkan. Soalnya sudah ada tanda-tanda tetesan air kenikmatan nih di helm. Ya itulah tanda-tandanya air hujan mau turun lur dulur. Oke dulur, jadi si Abah Kowi di Tulung Agung ini sudah kurang lebih sudah 1 minggu lur. Jadi selama perjalanan dari Cianjur ke Tasikmalaya, dari Tasikmalaya ke dari Cianjur ke Tasikmalaya, dari Tasikmalaya ke Ciamis Banjar dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi dari Cianjur ke Tasikmalaya dulu, saya istirahat dulu di Tasikmalaya, silaturahmi dulu dengan saudara-saudariku di Tasikmalaya. Karena memang sebagian besar keluarga besar saya ada di Tasikmalaya dulur. Nah, setelah nginep dulu 1 malam di Tasikmalaya, barulah besoknya tuh saya berangkat dari Tasikmalaya. Sebetulnya berangkatnya jam 15 lur, jam 3 sore. Nah, jam 3 sore terus saya nyantui gitu kan di kota Tasiknya itu, saya nyantui karena ya hitung-hitung bernostalgia lah gitu ya di Tasikmalaya. Nah, setelah lagi enak-enak nyantuy ya, perjalanan 60 sampai 70 km lah waktu di Tasik gitu ya, mau masuk Ciamis. Nah, lagi enak-enak nyantuy gitu kan di perjalanan, tiba-tiba sudah mau masuk perbatasan Ciamis, Tasik Ciamis itu, karburator saya tiba-tiba ada sedikit trouble dulur. Ada sedikit masalah dengan karburator saya yang tiba-tiba nggak mau digas gitu. Seperti kehabisan bensin, padahal bensin baru ngisi gitu kan, baru ngisi di Tasikmalaya, baru perjalanan 30 menit gitu ya. Baru perjalanan 30 menit. Nah, karburator saya ada masalah. Aduh. Goblok. Nyebrang ke saksangeunahna wae. Halangan ku truk, aduh, dasar tulil.
Nah, karena ada masalah, ada trouble dengan karburator saya pada waktu itu. Jadi ya intinya karburatornya tuh kotor gitu ya. Intinya karburator itu kotor dan memang kesalahan saya juga sih. Kesalahannya seperti apa? Jadi motor saya itu dari semenjak pulang dari Bromo belum diservis lagi gitu. Belum diservis lagi, kelayakan oli, kelayakan rantai, apa minyak rantai, apa kendor, apa kenceng gitu kan. Rantainya itu nggak diperiksa lagi gitu. Terus karburator gitu, karena memang saya rasa masih enak nih gitu kan. Waktu diajak dipakai keliling-keliling di Tulungagung itu, waktu itu si karburator kerasa masih enak gitu. Makanya pas hari raya Idul Adha itu H-2 hari raya Idul Adha, H+2 hari raya Idul Adha, saya pulang waktu itu. Saya pulang sepeda motoran gitu, karena saya pikir udahlah insya Allah motor saya sehat gitu kan. Ya alhamdulillah. Waktu berangkat memang motor saya tidak ada kendala sama sekali gitu. Berangkat dari Tulungagung jam 16 sore, jam 16 sampai ke Nagreg gitu, jam 4 saya sudah di Nagreg gitu kan. Nah, sampai Cianjur itu kurang lebih jam 7 ya, jam 7 apa setengah 7-an lah, kira-kira segitulah gitu ya. Karena memang saya tuh kalau udah nyampe Bandung gitu, kadang-kadang ya setelan nyantuy, karena saya sudah merasa sudah nyampe lah istilahnya gitu kan, tinggal 20%-an lagi nyampe ke Cianjurnya. Jadi dari situ kadang-kadang suka nyantai gitu. Nah, waktu berangkat itu nggak ada masalah gitu dengan karbo, dengan sepeda motor saya enak-enak aja gitu kan, dipakai gaspol enak aja gitu. Walaupun waktu itu pulang dari Bromo belum dicek lagi gitu. Nah, setelah itu saya di rumah kurang lebih mungkin 2 minggu lah, di Cianjur itu kurang lebih 2 minggu. Terus saya punya inisiatif berangkat lagi gitu, nyari nafkah gitu kan. Nah, akhirnya saya berangkat nyari nafkah. Ya memang sih sebelum berangkat tempo hari itu saya memang kepikiran gitu, pengen nyervis dulu motor gitu kan. Karena memang saya ngerasa gitu, ini motor mulai dari Bromo sampai kebiasaan nyebrang deh. Nah, waktu itu memang sepulangnya dari Bromo motor saya itu kan belum diservis. Nah, saya waktu dari Cianjur mau berangkat lagi ke Tulungagung itu memang keingetan pengen diservis dulu. Ya, tapi alhasil saya pakai pemanasan dulu gitu sebelum berangkat itu. Saya pakai dulu pemanasan jarak dekat. Kayaknya sih motor nih enak-enak aja nih, nggak ada masalah gitu kan. Waktu itu seperti itu. Nah, akhirnya ya intinya saya berangkat lah gitu kan. Dari Cianjur ke Tasik itu ya udah saya on the way, on the road lah mungkin ya, anjir, on the road. Nah, on the road dari Cianjur ke Tasik ya tetap nggak ada masalah gitu kan. Ada videonya kan itu dari perjalanan saya tuh dari Nagreg gitu. Memang di Bandungnya tuh sebetulnya saya ngerekam, cuman nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kehapus gitu. Apa mungkin saya salah mijit gitu atau apa ya, salahnya tuh layar HP. Jadi kok tiba-tiba si videonya hilang gitu loh. Entahlah. Jadi yang dari Cianjur ke daerah Padalarangnya itu, Cianjur Padalarang nggak kerekam gitu. Nah, akhirnya saya maksain pulang, saya maksain berangkat waktu itu. Saya maksain berangkat ya sampai Tasik, alhamdulillah aman-aman aja. Nah, itu waktu di Tasiknya itu. Waktu di Tasik saya mau berangkat itu udah masuk Ciamis, tiba-tiba karburator saya bermasalah gitu kan. Padahal saya waktu itu sedang mendahului sedang nempelin bis Budiman gitu. Sedang nempelin bus Budiman. Nah, sedangkan si bus Budimannya itu lagi overtake truk. Nah, si bus Budimannya itu overtake truk, saya juga masih nempel di belakangnya bis Budiman waktu itu. Nah, pas saya mau ikutan overtake bis Budiman, nah dari situlah mulainya. Dari situ mulai kok tiba-tiba gas motor saya nggak mau gitu. Seperti si karburator itu seperti kehabisan bahan bakar, seperti nggak mau netesin bensin gitu. Digas itu pokoknya ngokong, digas lagi ngokong. Ya akhirnya, dan kebetulan alhamdulillah gitu waktu itu perjalanannya, jalan rayanya itu menurun gitu. Jalan rayanya itu turunan, jadi saya kupling aja gitu kan. Saya kupling, akhirnya motor jalan dengan sendirinya gitu kan. Ya itu dinetralin lah gitu. Soalnya kalau pas waktu itu saya langsung bergigi, misalkan panik gitu ya, dari gigi 3 gitu misalkan mau turun kedua, otomatis akan memperlambat laju sepeda motor gitu. Sedangkan posisi saya ada di tengah gitu. Ya udah,
inisiatif saya seperti itu, saya kuplingkan saja, kuplingnya saya tekan terus gitu kan, sampai saya bisa mendahului truk waktu itu. Alhamdulillah dengan kode kaki juga gitu, saya bantu dengan kode kaki, dan alhamdulillah ternyata si mobil truknya itu ngalah gitu kan, waktu itu tiba-tiba memperlambat kecepatan juga gitu si mobil truk itu. Jadi akhirnya alhamdulillah saya bisa mendahului si mobil truk itu gitu kan, memang kebetulan jalannya juga turunan gitu. Nah setelah itu saya cek gitu lah sebentar lah gitu. Ya itu sayangnya waktu saya ngecek karburator, waktu ngecek kondisi motor kenapa seperti itu, memang kameranya udah mati gitu. Kebetulan juga kehabisan baterai gitu kan. Ya kapasitas baterai apa ini namanya, baterai KW gitu kan, bukan Kingma gitu kan. Ya cuman 30 menitan berapa lah gitu kan, nggak sampai 40 menit lah kekuatannya itu. Nah setelah saya lagi ngecek motor, wah ternyata kenapa ya ini motor, ya udahlah, wah ini karbunya nih bla 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 gitu, nggak bisa begini, nggak bisa digas-gas gitu, nggak mau dia, nggak mau maju gitu kan. Ya udah, akhirnya karena si karbunya itu ada kesalahan teknis, ya akhirnya saya dorong beberapa meter. Setelah saya dorong itu kan jalanannya menurun gitu kan ya, karena jalanannya menurun, ya akhirnya motor jalan dengan sendirinya dalam keadaan netral gitu kan. Nah setelah beberapa meter kemudian ternyata di depannya itu ada bengkel, ya bengkel motor. Yang saya lihat waktu itu bukan bengkel motor tapi bengkel bubut gitu. Saya nggak baca kalau itu ada bengkel, ada tulisan bengkel motor gitu. Nah sempat saya lewat juga itu, astagfirullahaladzim, sempat saya lewat waktu itu saya lewat aja lah, saya kira bengkel bubut. Nah setelah beberapa 2-3 meter saya lewat si bengkel tersebut, saya ketemu sama orang keluar dari rumah. Terus saya tanya, Mbak ada yang bengkel, Kang ada bengkel terdekat sebelah mana ya? Itu loh bengkel katanya gitu. Oh ya udah, saya balik lagi, ternyata memang si bengkel tersebut bengkel bubut juga, dan juga bengkel servis motor gitu kan. Nah alhamdulillah motor saya diservis lah, ceritanya motor saya di bengkel tersebut gitu kan. Saya servis, ternyata alhamdulillah si tukang servisnya paham dengan karbu PE28 gitu kan. Oh ternyata setelah diservis, setelah dibersihkan, disemprot sini disemprot sana gitu kan, lubang-lubang kenikmatannya gitu, akhirnya dipasang lagi dan normal kembali gitu. Itu saya tanya, Bang, Kang, karbu saya kenapa ya tadi kok ngempos gitu? Iyalah kotor katanya, karbunya harus sering dibersihkan katanya gitu kan, karena memang kan filternya juga kan udah dibuka toh katanya. Jadi karbu-karbu macam gini harus sering dibersihkan ya, setidaknya kalau mau berangkat apalagi mau touring jauh gitu ya, dibersihkan dulu lah karburatornya gitu, biar aman di perjalanan gitu ya. Nah jadi intinya gini Lur, jadi intinya dengan kejadian seperti kemarin gitu kan, dengan kejadian seperti kemarin ya untuk kedepannya usahakan kalau mau berangkat kemana gitu, usahakan diservis dulu gitu. Oh rek meko letek ini kan. Jadi usahakan sepeda motor itu diservis dulu, biar kita di perjalanan itu nyaman gitu, nyaman, aman, insya Allah selamat gitu kan gitu. Punten atuh mang nyisih heula mang ruh aing mah. Mamang apa teteh? Ya gitulah dulur. Jadi buat dulur-dulur yang mau touring, intinya jangan lupa si motornya itu, kendaraannya itu diservis dulu. Jangan lupa kendaraannya diservis dulu, biar nanti selama di perjalanan, apalagi kita mau touring dengan perjalanan malam misalkan, ya usahakan diservis dulu, dipastikan kalau motor sampean itu motornya sehat walafiat gitu ya. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan ada ada trouble, karena juga selain merugikan biaya juga rugi waktu juga gitu kan. Waktu itu juga seperti saya kan lumayan waktu terbuang 1 jam lah kira-kira gitu kan. Ya kalau uang servisnya memurah waktu itu si masnya cuma minta 30.000, terus saya lebihan, saya kasih lebih 5.000 juga waktu itu, karena ya saya merasa sangat dibantu dan sangat tertolong sekali gitu karena adanya si mamang bengkel tersebut gitu. Jadi intinya hikmah dari perjalanan saya kemarin yang memang saya tuh menyepelekan gitu, menyepelekan tentang servis motor gitu, karena saya merasa udahlah motor saya sehat-sehat aja lah bla 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 gitu kan. Ternyata setelah perjalanan, waduh, ada karburator ngadat gitu kan, aduh ya kotor lah intinya gitu. Jadi si lubang-lubang farkitnya itu, farkit karburator itu mampet gitu kan, karena kotorannya di karburator gitu kan.
Ya begitulah dulur. Jadi intinya sekali lagi untuk dulur-dulur yang mau touring, apalagi mau touring jauh dan juga sendirian, dan apalagi nah ini, dan apalagi terlebih gitu kan, terlebih kita nggak paham dengan mesin gitu, ya udah sebelum berangkat diservis dulu lah sepeda motornya, nggak ada salahnya gitu kan, servis dulu. Malah kita kalau udah diservis kan merasa nyaman, motornya gitu, sepeda motor atau kendaraan kita itu merasa wih, mantap lah gitu. Kita juga di perjalanan lebih percaya diri kan, begitulah kira-kira. Oke dulur, jadi seperti itu perbincangan saya sambil ngeplog ini ya, sambil berkendara malam ini. Ya walaupun perbincangannya mungkin gak nyambung dan gak sesuai dengan apa yang sampai inginkan gitu kan, ngebahas bahas-bahasan apalah gitu kan, ngebahas receh gitu kan. Tapi ya saya sekedar sharing aja gitu. Jadi intinya besok lusa atau kapan hari gitu kan, saya dan kalian semua yang suka riding, yang suka dengan touring gitu kan, terlebih sering touring sendirian dan suka jarak tempuhnya mungkin bisa ratusan kilometer. Nah gitu, diservis dulu lah, sekali lagi diservis dulu, pastikan kalau motor kamu itu diservis dan juga sehat gitu. Nah gitulah, jadi meminimalisir kejadian-kejadian yang pernah terjadi ke saya gitu tempo hari gitu kan. Dan saya juga tidak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu seperti kemarin itu. Aduh. Mak wangi si mak hai. Oke dulur, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu dulur.